Haleluya. Jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah
hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Puji nama Tuhan, Roh Kudus adalah pemimpin hidup kita, Dia adalah penolong yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita mampu untuk melewati hari-hari kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini tentunya kita tidak sabar lagi menanti apa yang Tuhan taruhkan kepada hambanya, ya. Taruhkan di dalam hati hambanya. Pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau menyapa Ibu Poni Wajong, Ibu Pendeta Poni. Shalom Ibu, puji nama Tuhan. Beliau adalah chief ya, kalau mau melayani di Nusa Kambangan. Baik, ada Pak Odi. Shalom Pak Odi, puji nama Tuhan. Baik. Shalom, pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih sudah hadir bersama-sama. Kita boleh beribadah. Bapak Pendeta Johannes Budiharjo, Surabaya. Puji Tuhan. Shalom Ibu Eri. Ya, shalom. Amin. Haleluya. Saudara yang punya beban doa, silakan boleh di chat room ya saudara. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Ibu Pendeta Naomi Lauhenapesi MTH. Ya, Lauhenapesi MTH. Beliau adalah Ketua Taman Doa Pengorbanan, ya, Chief Rumah Pengorbanan of Sacrifice Prayer Garden Depok. Kalau saudara suka berdoa, saudara mungkin pasti pernah ke sana. Saya sudah beberapa kali di sana dan hari ini senang sekali bisa bertemu dengan chiefnya. Wow, luar biasa, seorang ibu yang dipakai Tuhan, tentunya dahsyat sekali. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk waktu selanjutnya. Kami persilakan kepada Ibu Pendeta Naomi. Silakan Ibu. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Suara saya bisa kedengaran jelas ya? Jelas sekali Ibu. Oke, Terima kasih. Tuhan. Ya, perkenalkan dulu lagi ya, nama saya tadi sudah disebut. Tentunya semua tahu ya, kalau nama saya itu berasal dari mana ya? Ada yang tahu? Sudah pasti. Ambon. Dari Ambon Manise, jangan lupa Manisenya. Manise, amin. Puji Tuhan, luar biasa pagi-pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu pendeta sudah pada ngumpul semuanya, luar biasa ini. Ya, dan saya percaya hari ini juga saya juga dapat berkat juga dari Bapak-bapak, Ibu Gembala, mungkin yang juga mau menyampaikan hal-hal yang penting ataukah mungkin ada sharing ya. Biarlah kita semua boleh saling memberkati. Amin. Ya, jadi tema khotbah atau renungan pada pagi hari ini yaitu janji Tuhan Yesus pasti digenapi. Ya, kita baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ya, kita semua sudah tahu ceritanya. Ya, waktu Yesus mati, bangkit, dan dia masih berada di muka bumi ini selama 40 hari. Kemudian dia naik ke surga dan 10 hari kemudian dia menjanjikan penolong dan digenapi. Murid-murid akhirnya menerima kepenuhan Roh Kudus dan mereka bisa berbahasa-bahasa yang baru, bahkan mereka bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Dan saya percaya kita semua juga sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena roh yang ada di dalam kita ini kuasanya pasti lebih dahsyat dari segala roh-roh yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi ayat firman Tuhan, ya mari kita baca di dalam kisah kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 18. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18.
Ya, kalau sudah saya bacakan saja. Ya, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17 yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Amin. Saya percaya ini janji Tuhan bagi setiap kita juga semua dan janjinya pasti digenapi bagi semua kita. Dan luar biasa bagi kita setiap orang percaya, saat kita percaya Tuhan Yesus, maka Roh Kudus termeterai dalam hati kita dan Roh Kudus itulah yang menolong, yang memimpin kita dari hari ke hari. Dan kalau tidak ada Roh Kudus, rasanya kita sulit tinggal di dunia yang sampai saat ini kita mengerti dunia seperti apa ya. Dunia yang penuh dengan segala macam ya, segala macam kesibukan dengan digital, segala macam digital yang berkembang luar biasa secara teknologi yang dahsyat, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia adalah pengajar yang baik bagi setiap kita. Jadi dampak bagi setiap kita yang percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, saya percaya semuanya sudah sangat mengerti. Roh Kudus menolong kita bersaksi. Itulah sebabnya pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa sharing lagi, di mana firman Tuhan juga mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan Kristus, yang akan kuutus dari Bapa, datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi yang kita saksikan tentunya kabar baik tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menuntun kita apa yang harus kita sampaikan sehingga ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Yang kita saksikan kabar baik, kabar tentang kerajaan surga, kabar tentang keselamatan kekal melalui Tuhan Yesus. Dia bukan nabi, tapi Yesus adalah Mesias, juru selamat. Dia adalah Tuhan dan Allah. Allah kita, ya kita tahu Allah itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang kita sembah itu adalah gelar. Allah adalah gelar dan nama Allah kita semua tahu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan, semuanya saya percaya sudah sangat-sangat mengerti karena di sini semuanya pendeta rata-rata ya. Nah, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bahwa namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Bapa itu artinya dia yang segala sesuatu berasal dari dia, Allah kita, Bapa kita. Dan yang untuk dia kita hidup dan satu Tuhan. Ya, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, Yohanes 10 ayatnya yang ke-30. Jadi sering sekali orang menentang tentang Trinitas atau Allah Tritunggal. Ya, yang menentang sudah pasti tidak memiliki Roh Kudus di dalam dia. Dan kita beruntung memiliki Roh Kudus sehingga kita mengerti ya tentang Trinitas atau Tritunggal Allah. Jadi saudara, luar biasa di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 juga mengatakan sebab ada tiga yang memberi kesaksian
di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Makanya kita kenal istilah Trinitas tadi ya. Ya, jadi itu yang pertama, dampak daripada Roh Kudus yang kita terima. Yang pertama tadi dikatakan bahwa Roh Kudus menolong kita untuk bersaksi. Kita semua pasti sudah bersaksi kemanapun kita pergi, baik atau tidak baik situasinya, kita pasti sudah menjadi saksi di mana-mana. Ya, hari-hari ini kita tahu ada banyak tekanan, tapi kita percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia berjanji dia akan datang kembali untuk mengangkat kita. Dan kita hari-hari ini harus benar-benar berjaga-jaga. Saya bersyukur boleh dipercayakan Tuhan untuk mengkoordinir Taman Doa Rumah Pengorbanan. Namanya Taman Doa Rumah Pengorbanan atau House of Sacrifice Prayer Garden. Dan luar biasa, hari-hari ini ada banyak sekali orang yang datang berdoa. Dan hari ini saja itu chapel yang kita punya ada 4, yang besar, 1 kecil. Dan itu hari ini ada orang dari Nigeria, rombongan. Mereka juga memakai chapel, dan setiap 2 jam nanti sepanjang hari ini ada kelompok-kelompok yang datang berdoa. Dan kalau saya mendengar doa-doa mereka, mereka menangisi Indonesia. Mereka menangisi juga bangsa-bangsa. Dan saya bersyukur saya ada di dalamnya, dan saya juga menikmati hadirat Tuhan di sana. Dan banyak orang yang datang juga mereka merasakan kasih Tuhan, mereka dijawab doa-doa mereka. Dan itu sungguh luar biasa karena pekerjaan Roh Kudus. Dan mereka juga suka menyaksikan kasih Tuhan, apa yang mereka alami, Roh Kudus menolong mereka sehingga mereka kuat dalam menghadapi kehidupan hari-hari ini. Kemudian yang kedua, Roh Kudus memberikan nasihat, ya. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, dan dikatakan tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Roh Kudus menasihatkan kita supaya jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Saya percaya hanya orang yang tidak memiliki Roh Kudus di dalamnya, dialah yang suka menghujat Roh Kudus. Setiap orang yang memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya, tentu dia tidak akan pernah untuk menghujat Roh Kudus. Ya, mengapa begitu? Ya, karena firman Tuhan juga menjelaskan di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-12 24 maksud saya. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya ini cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang kerasukan setan ya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Mereka menghujat pekerjaan Roh Kudus. Orang Farisi memang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi intinya Roh Kudus menasihati kita supaya jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Hari-hari ini ada banyak orang yang mendukakan Roh Kudus karena memang mereka tidak memiliki Roh Kudus. Jadi itulah sebabnya kita yang memiliki Roh Kudus, kita sangat beruntung. Kita sangat-sangat beruntung. Karena apa, saudara? Karena Roh Kudus itulah yang memberikan penjelasan, memberikan ajaran bagi setiap kita sehingga kita bisa juga mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sering sekali banyak orang yang membaca firman Tuhan dan mereka tidak mengerti
dan akhirnya mereka menafsirkan sembarangan saja. Tetapi biarlah kita terus berdoa biar ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Ya, kemudian yang ketiga Roh Kudus memberi penghiburan. Ya, seperti tadi lagu luar biasa Talita Dodo itu suaranya bagus sekali ya, memberkati sekali. Roh Kudus memberikan penghiburan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Memang benar Roh Kudus yang menghibur kita. Di saat hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mengalami musibah, banyak orang yang mengalami krisis ekonomi, dan kalau kita lihat di dunia, apalagi kalau kita melihat di negara-negara besar, ternyata juga mereka mengalami krisis yang luar biasa. Dan saya percaya kalau kita memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang menghibur kita. Ya, di saat anak-anak Tuhan mengalami masalah dalam kehidupan mereka, hari-hari ini banyak orang yang mencari penghibur yang lain, menghibur diri di tempat-tempat yang lain, bahkan tempat-tempat yang salah. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan hari ini harus kuat, harus bangkit, harus lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih lagi mendengar apa kata Tuhan, jangan mendengar apa kata manusia. Karena apa kata Tuhan sudah pasti baik dan benar. Tapi kalau apa kata manusia belum tentu baik, apalagi benar. Jadi kita tahu semua bahwa hanya Yesus Kristus adalah Allah kita yang hidup. Dia sudah ada sejak sebelum Abraham lahir, dia sudah ada. Dia pencipta langit bumi dan segala isinya. Dan itu harus kita imani, dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita sudah pasti dia menolong kita hari ke hari. Ya, mungkin saudara banyak yang ya kita semua berbeda-beda tempat, ya, tapi saya boleh bersaksi sedikit ya. Saya kenapa bisa melayani di Taman Doa? Ya karena eh, ya saya dulunya melayani mulai dari GBI Sawangan. Ada yang tahu GBI Sawangan? Ya mungkin ada yang nggak tahu ya, apalagi kalau dari luar negeri ya, nggak ada yang tahu ya. Nah, tetapi dari tahun 93 saya melayani di Sawangan, itu adalah cikal bakal dari gereja kalau di eh, gereja-gereja di bawah Pendeta Niko itu rayon-rayon ya, dan kita rayon 9. Jadi rayon 9 itu berasal dari Sawangan, dari GBI Sawangan yang dulu digembalakan oleh Bapak Pendeta Suitonyo Toraharjo, bapaknya Pak Niko ya. Dan saya mulai melayani di sana. Dan kenapa melayani? Karena panggilan tentunya ya. Saya percaya Bapak-Bapak Ibu semua melayani karena panggilan Tuhan. Amin. Tapi by the way, ini saya harus sampai jam berapa ya, Ibu? Ibu Erik? Sampai 3:45, Bu. Oh, 3:45 ya. 5:45. 5:45. Oh, oke. Jadi saya boleh ya bersaksi ya tentang Roh Kudus yang Silakan, Ibu, silakan. memberikan penghiburan. Jadi sejak tahun 93 saya melayani di GBI Sawangan dan bersama dengan suami dan anak saya. Kenapa bisa kami melayani? Padahal kami dulu adalah uh, bekerja ya di uh, sekuler. Suami saya seorang wartawan dan juga saya bekerja di sekuler, dan anak kami hanya satu ya, laki-laki. Dan kemudian
Ya biasa kalau wartawan kerjanya tuh mengejar-ngejar berita ya. Dan satu hari di tahun 89 suami saya dan anak saya waktu itu dia pergi ke Bogor karena ada pekerjaan dan kemudian waktu pulang ternyata dia ngantuk, saudara. Dan waktu ngantuk itu apa yang terjadi? Dia pikir itu udah udah selesai, udah turun dari Bogor dan sedang menuju ke rumah kami, dan dia merasa itu sudah dekat, jadi ya sudah tanggung jalan aja. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Dia ngantuk berat. Ngantuk bukannya stop sebentar, malah nyetir terus. Dan apa yang terjadi? Ternyata waktu kaget mobil sudah nggak karu-karuan jalannya, sudah tidak ada pikir panjang lagi, karena waktu itu sudah percaya Yesus tapi belum lahir baru ya. Dan akhirnya dia hanya melepaskan setirnya dan kemudian dia memeluk anaknya, dan kemudian apa yang terjadi, mobil terbalik, dan singkat cerita dia harus masuk ke rumah sakit selama 6 bulan, tetapi anak saya hanya 1 minggu karena shock, karena dia melihat kejadian itu tapi dia dipeluk papanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata dia mengalami cedera ya di tulang belakangnya ya, dan itu mengakibatkan dia waktu itu lumpuh total. Dan sejak saat itu ya kita dikunjungin oleh banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang datang ke rumah sakit, dan kemudian selama 3 bulan di rumah sakit boleh mengizinkan pulang Sabtu, Minggu, dan Senin kembali lagi. Dan kemudian di rumah kami kita mengadakan persekutuan doa. Dan persekutuan doa itu ternyata banyak hamba-hamba Tuhan yang dari GBI waktu itu, dan akhirnya kita kenal dengan eh, keluarganya Pak Niko ya. Dan kemudian waktu Sawangan dibuka, kami diminta untuk melayani di GBI Sawangan waktu itu. Dan waktu itu suami saya sudah bisa karena terapi dan bisa bergerak, dan akhirnya di kursi roda, dan terus terapi setiap ada eh, apa namanya, setiap ada KKR saya selalu membawanya ke KKR itu ya. Dan sampai akhirnya semua hal kita lakukan, termasuk pergi ke Sinse, pergi kemana-mana untuk mencari pengobatan, tetapi ternyata Tuhan menangkap kami dan itu semua tidak ada gunanya, dan akhirnya hanya datang kepada Tuhan. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya kita melayani di GBI Sawangan. Waktu itu suami saya diminta juga, tapi dia bilang, kita memanggil gembala kita Om ya. Om, aduh, saya keadaannya begini, bagaimana saya mau melayani, begitu ya. Dan Om mengatakan bahwa Tuhan tidak melihat fisikmu, tapi Tuhan melihat hatimu. Dan akhirnya dia mau dan belajar, dan akhirnya dia dipercayakan untuk menjadi eh, koordinator pendoa. Dan kemudian dia belajar dari yang dulunya kalau ke gereja ya karena sibuk setahun sekali. Kalau ibu-ibu biasanya rajin ya ke gereja begitu. Tetapi kalau eh, apalagi sudah menjadi seorang wartawan, waktu itu sibuk sekali, dan akhirnya benar-benar Tuhan tangkap, bertobat, dan akhirnya mengalami kelahiran baru. Dan kami terus melayani sampai akhirnya Sawangan berkembang ke Depok, ke Pamulang, ke arah eh, Parung dan sekitarnya. Dan kemudian kami diminta terus untuk melayani. Sempat juga merasakan, aduh, kenapa begini ya Tuhan? Kenapa kita harus mengalami seperti ini? Tetapi ternyata rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Dan kemudian singkat cerita lagi, di tahun 2014 Pak Yongki, gembala kami di Kamboja,
mendapat visi dari Tuhan untuk membangun Taman Doa Rumah Pengorbanan. Ya, karena Tuhan yang suruh dan Tuhan jugalah yang mencukupi segala dananya dan akhirnya bisa bangun Taman Doa yang luasnya lumayan besar dan akhirnya sekarang banyak orang datang dari mana-mana saja dari memang tujuannya agar gereja-gereja bersatu berkumpul bersama-sama berdoa ya. Dan kita tahu di Depok, kita di Depok ini kan gerejanya banyak sekali, tetapi kalau kita minta supaya berdoa sama-sama itu memang masih sulit ya. Tetapi setelah dibuka taman doa ternyata banyak sekali gereja-gereja yang datang. Bukan saja di daerah Depok, tetapi juga dari luar-luar kota, dari Jakarta, dari mana-mana, bahkan dari luar negeri datang juga. Dan kita percaya ini semua karena Tuhanlah yang menuntun. Karena Roh Kudus yang memberikan pengetahuan, memberikan pengajaran, Roh Kudus menolong, dan akhirnya semua boleh berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan, ya Taman Doa sebelum berdiri setiap minggu kita mendoakan dan ternyata pada bulan Januari 2015 kalau Taman Doa itu launchingnya di bulan September ya tahun 2015. Tetapi ternyata Tuhan memanggil suami saya karena pertandingan imannya sudah selesai. Januari 2015 dia dipanggil Tuhan. Dan saya dipercayakan untuk mengkoordinir. Saya pikir, aduh Tuhan ini lagi capek, ya pengennya mau istirahat begitu ya. Tetapi ternyata ya gembala-gembala minta bahwa saya dipercayakan untuk memimpin Taman Doa Rumah Pengorbanan itu. Dan kemudian saya survei dulu eh, ke Semarang, ke Ungaran. Seminggu saya di sana dan akhirnya Tuhan tuntun untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan di Taman Doa itu dan sampai hari ini sudah berjalan 7 tahun lebih. Jadi luar biasa, ini semua karena Tuhan. Roh Kudus memberikan penghiburan saat saya merasa kadang-kadang, aduh Tuhan kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, tetapi Roh Kudus mengingatkan, aduh kamu ya sudah melayani Tuhan Yesus, tapi masih mengeluh-mengeluh. Sudah sekian lama melayani pekerjaan Tuhan, masih mengeluh. Ingat Raja Daud, dia memerintahkan jiwanya. Ya, di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 dikatakan dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Jadi Daud memerintahkan jiwanya untuk memuji nama Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan di ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Waktu saya lagi mengeluh itu lagi kebetulan saya bisa nyetir dan kemudian biasalah kalau di mobil wanita itu sering sekali suka menangis ya kalau ada masalah. Tetapi ternyata Roh Kudus memberikan penghiburan dan dia mengingatkan tentang Daud. Jiwa kita harus kuat. Perintahkan jiwa kita supaya kuat. Hari-hari ini banyak tekanan di mana-mana, tetapi jiwa kita harus kuat. Jadi kita bisa memerintahkan jiwa kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Di saat itu kemudian saya minta ampun sama Tuhan. Oh ya Tuhan ampuni saya udah salah, saya udah mengeluh dan akhirnya sampai sekarang ya Tuhan terus beserta dengan saya memberikan kekuatan dan saya masih melayani sampai saat ini. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Dan satu hal yang penting saya percaya kita harus memerintahkan jiwa kita untuk kuat hari-hari ini. Dan Tuhan memang memberikan kekuatan sampai hari ini. Kadang saya di Taman Doa bisa pulang malam ya, karena sering ada yang harus diperhatikan. Jadi saudara, firman Tuhan hari ini ya mengatakan bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Dia selalu menolong membela kita. Itu yang mau saya sampaikan, biar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa dulu ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berdoa ya Tuhan, bahwa apa yang Tuhan sampaikan hari ini sangat sederhana, tetapi Tuhan, Engkau mengerti setiap apa yang sudah kami dengar hari ini. Kami tahu Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Engkau, lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi dekat dengan Engkau. Dan sepanjang hidup kami percaya penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kami, kuasanya lebih dahsyat dari roh-roh yang ada di muka bumi ini, yang terus menuntun kami dari hari ke hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang ajaib. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta Naomi. Ya, puji Ya, Tuhan. seberapa kita yang boleh diberkati firman Tuhan. Amin. Kasih Amin. jempol saudara. Yes, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tentunya masih ada waktu boleh kita sharing firman Tuhan. Ibu Naomi boleh waktunya 10 menit untuk bisa sharing. Mungkin ada pertanyaan dari mereka. Ya, mungkin Boleh ya Bu? Ya, terima ya, kasih Desa. atau bapak-bapak gembala barangkali juga bisa menyampaikan sesuatu begitu, Ya, ya. silakan. Betul. Silakan. Terutama mengenai menghujat Roh Kudus itu ya. Banyak orang, banyak jemaat yang suka bertanya, ya, bagaimana Bapak Ibu? Ya, baik. Di sini juga ada Bapak Pendeta Rudi Pitoy, beliau juga sudah senior sekali, Ibu Pendeta. Iya. Umurnya sudah 85 dan masih Udah sangat siap. energik. Ya, Ya, beliau biasa suka menanggapinya. Silakan tidak. Pak Pendeta. Di sini juga ada Pak Ares Pasaribu dari Sydney. Bapak Luar Pendeta, biasa. ya, Pastor Ares Pasaribu. Shalom Bapak Pastor, puji nama Tuhan. Ada Ibu Yulianti juga hadir, puji nama Tuhan. Ya, silakan. Silakan Bapak-bapak Ya, pendeta. Ibu Evelyn, Oma Fornes mungkin, Bapak Wenisti. Silakan Pak Ismail Rahayu, Bapak Pendeta Kalimantan Tengah, silakan. Ibu Riana juga hadir. Ya, tolong tambahkan biar kita diberkati. Amin. Ya, silakan Pak Pendeta Rudi. Salam Ibu, luar biasa kesaksiannya. Kita rindu supaya kita semua dipakai Tuhan dengan heran. Amin. Ya. Tuhan kita sudah memilih kita semenjak kita masih di kandungan. Jadi tadi singkatnya mengenai menghujat Roh Kudus. Saya kira ini topik yang sangat penting. Iya, betul. Jadi menghujat ini artinya ya kita meremehkan, tidak mempercaya. Artinya kalau menghujat ini artinya memberikan fakta. Ya. Yang benar kita kan, kalau menurut saya sesuai Alkitab, menghujat Roh Kudus yang bagaimana? Kalau tidak salah topiknya bahwa pada waktu Roh Kudus bekerja untuk menyembuhkan seseorang. Betul. Tapi orang-orang katakan bahwa ini bukan pekerjaan Allah, pekerjaan iblis. Nah, ini artinya yang menghujat. Pekerjaan Allah kita bilang pekerjaan iblis. Nah, dosa ini kalau kita lihat di sini, ya dosa yang tidak terampunkan, tidak diampunkan. Karena pekerjaan Allah, kita bilang pekerjaan setan. Karena di dunia ini manusia ini jatuh oleh karena pekerjaan setan. Dan Tuhan itu dia yang memberkati manusia ini supaya diselamatkan, disembuhkan, supaya bertobat menjadi anak-anak Tuhan untuk jadi berkat. Sebagaimana Ibu katakan tadi, itu luar biasa pengalamannya.
Dan ini oleh karena Roh Kudus. Iya, Karena betul, kalau Pak. orang sembuh, misalnya udah lumpuh, sembuh, oh bukan Tuhan. Itu dilakukan oleh iblis. Karena kita tahu juga di Indonesia ini pekerjaan iblis itu luar biasa. Iya. Contohnya, saya kasih contoh, di jalan-jalan ada apa namanya, kalau mobil rusak ada apa namanya, yang Oh, memperbaiki apa iya, namanya, iya. Ketok magic. kata magic. Nah, itu banyak pengalaman tuh. Itu yang nyata aja. Yang Iya. nyata aja, kalau ada kecelakaan mobil, kalau ketok magic itu jadi. Jadi jelas itu ada pekerjaan iblis. Jadi jangan kita anggap ini kelemahan orang Kristen kurang percaya, oh nggak ada iblis. Tapi Iya, kita lihat iblis saja bisa menggoda Tuhan Yesus bagaimana? Karena iya. kenyataan itu ketok magic aja. Ada teman saya sudah pernah tua kan, berapa Mm. puluh tahun yang lalu kan, Agin. Nah, ketok magic. Pada waktu ketok magic langsung bisa ini mobilnya. Tetapi selalu kecelakaan demi kecelakaan. Jadi kita Iya. jangan apa apa misalnya juga orang patah tulang kan ada Oh, teman iya. mana kan tuh. Iya, Nah, iya. istri saya juga dulu yang sudah meninggal pernah waktu kita melayani karena kurang pengalaman mau usir-usir setan, kemudian pada sebelum sampai di uh, pasien yang akan dilayani, istri saya sudah jatuh patah kaki karena sudah diserang karena kurang. Oh, Kita tahu kita belum bisa melayani yang demikian, jangan melayani. Kita iya, selalu ada betul. senior. Karena waktu itu kita baru belajar melayani orang yang apa yang ada kerasukan iblis, maka kita sebelum sampai sudah diserang, patah kaki. Kemudian apa? Bawalah ke Cimande kan. Iya, itu Kemudian dia. itu sudah ya, tapi belum 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 ini lah, baru mulai melayani. Apa yang terjadi? Dia bilang malam-malam macam ada orang urut-urut. Ada orang yang urut. Sampai begitu. Tapi akhirnya setelah ini berdoa, kita tolak-tolak dan mengalami kesembuhan. Jadi saudara Hmm. kasihan Tuhan, kita harus karena musuh utama kita ialah pencuri adalah iblis. Iya, Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kita harus hati-hati kalau kita mesti apa karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan roh yang di udara. Jadi iya, kita benar. harus minta urapan dan selalu kita minta mentor dari hamba-hamba Tuhan yang sudah berpengalaman. Ya, amin. Kita Amin. menghujat Roh Kudus karena menghujat Roh Kudus tidak dosa yang tidak terampunkan. Diampuni. Amin. Amin. Tapi Amin. Amin. Haleluya. Iya, harus Terima kasih Pak Pendeta Rudi Titoy. Terima kasih. Ya, ya, mencerahkan ya. Ini di chat room juga sudah ditulis oleh Pak Weni Steve ya, Markus 3 ayat 29 mengujar Roh Kudus iya, dosa kekal ya. iya, betul. Ya, silakan Bu Pendeta Nomi mungkin mau menanggapi atau ada Iya, teman-teman juga yang mau bercerita nih soal mengujar Roh Kudus ya. iya, betul. Silakan. Ya, Ya. kalau apa namanya, kalau menghujat Roh Kudus tadi dikatakan itu memiliki dosa kekal ya, dosa kekal. Kenapa? Karena memang dia tidak memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya, sehingga Roh Kudus juga tidak menyadarkan dia bahwa dia itu berdosa begitu ya. Jadi dosa itu akhirnya menjadi dosa kekal. Tetapi kalau orang hanya menghina-hina Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus begini, begitu, begini, ya. eh, tetapi kalau dia mungkin orang itu percaya Yesus, tapi mungkin dia mengalami mengalami apa namanya kecewa, kecewa di gereja, mungkin kecewa di keluarga, mungkin akhirnya dia menghina Tuhan Yesus itu tidak bukan menghujat Roh Kudus ya. Karena kalau ditanya kamu em, kenapa kamu em, meng, menghina Tuhan Yesus? Kalau dia sadar, kalau dia bilang iya saya udah salah, sebetulnya karena saya begini, saya kecewa dan sebagainya. Karena kalau dia masih sadar, berarti Roh Kudus bisa menyadarkan dia untuk diampuni. Tetapi kalau sama sekali sudah tahu, ya sudah lihat ada mujizat yang Yesus lakukan,
seperti yang dianggap Yesus memakai penghulu setan, padahal sebetulnya mereka tahu Yesus melakukan mujizat kan. Nah, tapi mereka tidak percaya dan Roh Kudus tidak ada di dalam mereka dan itu memang menjadi dosa kekal selama-lamanya. Mungkin ada yang mau tanggapi, Bapak Pendeta, yang lain, Ibu Pendeta? Ya, silakan, puji nama Tuhan, terima kasih Bu Nomi. Mungkin Ya, Yudhisari Sitompul ini praktisi hukum kita yang sedikit iya. kritis. Silakan Bu Yudhisari Sitompul. Bu Eri, Ya, mahasiswa bukan praktisi. masih perlu belajar. Terima kasih. Ya, Kita semua belajar, mendengarkan Bu Eri. Terima kasih Bu Eri. Ya, semuanya masih belajar. ya, amin. Silakan, ada lagi dari teman-teman. Iya, Bapak-Bapak Pendeta. Rasanya kalau memang orang menghujat Roh Kudus karena tidak kenal Roh Kudus, ya Bu, ya. Kalau kita Iya, tidak kenal, kita nggak tahu siapa pribadinya, tentunya kita akan betul. mengecilkan dia, menganggap dia Iya, bukan siapa-siapa, padahal dia itu Tuhan. Dan kadang-kadang memang betul bahwa kita tuh tidak mengakui pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak kenal Roh Kudus, tapi mau kepo dengan pekerjaan Roh Kudus. itu dia. Ya, Ya, misalnya orang berbahasa roh, iya, ada kesembuhan, wah itu sesat, ya segala macam ya. ya Dia tidak benar. bisa berbahasa roh, tapi dia menghina orang yang berbahasa roh. Seperti gini, ada orang yang tidak bisa berbahasa roh, tapi di gereja ada yang berbahasa roh, dia mengatakan, bahasa roh itu tidak dipakai untuk begitu. Bahasa roh itu tidak dipakai untuk dipamerkan atau di tempat umum. Harus kamu sendiri sama Tuhan. Gimana itu Bu Naomi? Ya, ada bahasa roh yang kita tidak mengerti, kita buat diri sendiri, tapi roh yang ada dalam kita berdoa langsung kepada Amin. Bapa di surga, kan? Tetapi kalau kita memang sudah dibaptis Roh Kudus, karena tanda awal bisa berbahasa roh ya, kalau dibaptis Roh Kudus. Nah, berbahasa roh itu juga bukan suka nyontek-nyontek, karena semua orang bisa berbahasa roh. Saya Ya. juga mau, terus nyontek-nyontek. Itu nggak benar juga. Ya, jadi kalau belum dapat baptisan Roh Kudus, ya jangan jangan apa namanya terus mau ikut-ikutan gitu. Memang ada banyak orang juga yang ikut-ikutan gitu karena supaya kelihatan rohani gitu ya. Nah, itu hanya Tuhan yang tahu ya hatinya. Jadi kadang orang suka terlalu berlebih-lebihan juga. Nah, kalau kita memang benar-benar udah dibaptis Roh Kudus, ya sudah satu kali itu saja, jangan terus minta-minta mau dibaptis Roh Kudus. Tanda awalnya bisa berbahasa roh. Kalau kepenuhan Roh Kudus diurapi, ya itu bisa berkali-kali, tetapi kalau dibaptis Roh Kudus satu kali saja. Dan saya waktu itu pertama kali waktu KKR Reinhard Bonke yang di lapangan bola tuh di Senayan. Nah, waktu itu kan banyak orang, saya juga bawa suami saya waktu itu pakai kursi roda dan eh, waktu Reinhard Bonke mengajak kami semua untuk eh, menyanyikan lagu Haleluya ya. Waktu di saat menyanyikan Haleluya itu benar-benar terasa hadirat Tuhan ada begitu ya. Dan dia suruh supaya minta minta Roh Kudus gitu ya. Dan akhirnya saya juga ikut berdoa minta minta supaya dibaptis Roh Kudus. Dan saat itu ya mula-mula Haleluya Haleluya dulu. Tapi kemudian tiba-tiba kok ada bahasa-bahasa baru keluar gitu. Dan yang namanya bahasa tentunya terdiri dari kata-kata ya dan kalimat begitu. Dan akhirnya terus dipakai karena kita melayani ya. Dan ya sampai sekarang masih dan itu juga tidak em, apa namanya Roh Kudus itu kan tertib ya. Jadi supaya kita juga tertib, jangan banyak orang yang sampai apa sih namanya terlalu berlebih-lebihan juga tidak bagus ya. Itu yang membuat orang lain yang mungkin belum kenal, mereka jadi pikir, wah ini apaan begitu ya. Nah, itu kira-kira pengalaman saya.
Ya, bagaimana yang lain, Bapak Ibu? Puji Tuhan. Terima kasih Bu Naomi untuk penjelasannya. Ya, sudah tidak ada kan? Bu Naomi, saya mau Ya, tanya. Ya, boleh. Tadi Bu Naomi bilang Roh Kudus itu kan tertib. Betul. Kalau kita lagi berbahasa roh, Ya. kadang-kadang tertib kita. Tapi kadang-kadang saya suka lihat ada yang manifestnya kadang-kadang sampai kayak gimana ya? Mm-mm. Nah, tadi Ibu Naomi bilang tuh orang-orang jadi ngeliatnya seperti agak heran dan agak sedikit kalau apalagi yang pemula ya. Iya, Takut. betul. Iya. Jadi Iya, bahasa rohnya itu kadang-kadang sedikit agak menurut saya ya kita harus tertib sebab iya, kita bisa betul. mengendalikan diri sendiri gitu, Bu. Nah, kita bisa lihat orang itu buahnya bagaimana begitu. Apakah ya mungkin orang yang terdekatnya tahulah karakternya seperti apa, buahnya apa begitu. Nah, orang itu mungkin mesti dinasehati ya, mesti di, diajar begitu, mesti diberi nasihat. Ya kalau enggak terus-terusan begitu, apalagi yang suka bolak-balik jatuh begitu ya. Orang yang sama pas ditumpang tangan jatuh lagi, jatuh lagi. Ya, jadi memang jemaat kadang mesti kita nasihati. Ya Bu ya. amin. Terima kasih Bu Nomi. Ya, Tapi masalah jatuh saya rasa memang itu urapan roh kudus terjadi ya, Bu. Karena iya, roh kita itu eh, menurut roh kita itu kalau dipenuhi roh kudus, tubuh itu sebenarnya tidak bisa menahan. iya Yang pasti betul. akan mengikuti bagaimana dia penyerahan totalnya kepada Tuhan. Iya, Tenaga jasmani itu sudah tidak ada sebenarnya. betul. Kita bisa lihat di kitab Lukas di mana Tuhan Yesus juga masuk ke bait Allah dan setan keluar, nah itu manifest itu. Iya, Ya, betul. teriak-teriak sampai keluar busa, gelepar, padahal dalam keadaan di bait Allah. Tentunya dalam keadaan ibadah, sunyi senyap. Tapi Tuhan Yesus masuk dan sepertinya membuat gaduh. Karena apa? Ada setan yang mau diusir. Jadi, Iya, kalau manifestasi Roh Kudus, memang kita nggak bisa menilai dengan dengan pikiran kita. Tetapi hanya betul. Roh Kudus yang bisa menjelaskan kepada kita kalau kita mengalami begitu kira-kira Iya, kalau betul ya kita juga. mengalami betul Bu Nomi. Iya, betul. Tapi ada orang memang yang suka jatuh-jatuh gitu, tapi nggak berubah-berubah kelakuannya. Nah, itu mesti Itu perlu dipertanyakan. Iya, Nah, orang yang betul. kepenuhan Roh Kudus mestinya ada buah-buah roh yang Iya, dihasilkan. Kasih, betul. ada damai sejahtera, sukacita, Sukacita, kebaikan, iya. kesabaran, sampai pengendalian diri. Tentunya. Penguasaan diri, ya. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, sudah tidak ada? Baik, terima kasih Ibu Naomi, Ibu Pendeta Puji Naomi, Rowena Tuhan. Presi. Tuhan Yesus memberkati semua firman-firman Amin. Tuhan yang kita boleh terima, biarkan boleh menjadi rema. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita boleh angkat tangan kita akan berdoa untuk hambanya ini. Dan kemudian kita akan berdoa, doa syafaat. Ibu Linawati akan berdoa syafaat dengan singkat dan padat. Dan kemudian doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathanael. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau sudah pakai hambamu, Ibu Pendeta Naomi, Lauhena Pesi Tuhan. Engkau pakai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan lewat hambamu bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kami sangatlah penting Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak mempunyai seorang penolong. Tanpa Roh Kudus kami tidak mempunyai seorang penghibur. Tanpa Roh Kudus kami tidak mempunyai seorang penasehat yang luar Amin. biasa di dalam hidup kami. Kami butuh Engkau di dalam setiap tarikan nafas kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami karena kami boleh mengenal Engkau. Dunia tidak mengenal Engkau, tapi kami mengenal Engkau karena Engkau ada di dalam kami dan hidup di dalam kami dan menyertai kami sampai selama-lamanya. Biarkan kami boleh mengalami kuasa Roh Kudus itu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Manifestasikan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan kami, keluarga dan setiap keberadaan kami di mana apapun yang kami kerjakan. Biarkan orang boleh menikmati buah-buah Roh Kudus yang boleh kami hasilkan. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Naomi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam karirnya Tuhan sebagai ketua daripada doa untuk korban Tuhan.
Engkau juga pakai dengan kekuatan kuasa-Mu, roh Tuhan yang kuat Tuhan dari kuasa Roh Kudus melimpahi di dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya, rumah tangganya di dalam Kristus. Bapak penyertaan Tuhan luar biasa. Berikan kesehatan kekuatan buat hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh melayani-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Nathanael dan juga Ibu Lydia Tuhan, dan juga Bapak Pendeta Rudi Pitoy, Bapak Pendeta Gunawan Honggala, Bapak Pendeta Ben Kabaya, Bapak Pendeta Ares, Ibu dari Australia, Bapak Jim, Bapak Pendeta Jimmy Lewa Kadesi Tuhan, Bapak Pendeta Israel Muncle Tuhan. Hamba-Mu kita didoakan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Untuk mereka mempunyai rencana buka cabang baru kita Grand Cibubur Tuhan, yang akan mereka buka di Raya Bogor Ciracas Tuhan. Kebutuhannya Tuhan, kesatuan hati mereka Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan. Biarkan banyak jiwa boleh dipulihkan Tuhan. Bapak kami berdoa untuk Bapak Pendeta Johannes Surabaya, Bapak Pendeta Ismail Rahayu, Bapak Pendeta Kulisa dari Nias Tuhan, dan juga Ibu Bapak Evangelis Triadi, Bapak Evangelis Odi Tuhan, dan juga Bapak Weni Sirtika, Bapak Haftirta dari Kanada Bapak, dan juga Ibu Pendeta Evelyn Adriana Bapak, Bapak Urafi Tuhan, Ibu Pendeta Priscilla dari Kalimantan Tengah, Ibu Pendeta Poni Majong Tuhan, dan juga Ibu Cindy dari Kite. Bapak kami mengucap syukur kepadamu Ibu yang luar biasa di tempat ini, Ibu Lianti, Ibu Linawati, Ibu Yudi Sarisi Tompul, Oma Florence Tuhan, urapi tingkat suaranya, kembalikan dengan sempurna Bapak. Ibu Siska Trite, Ibu Esther Tuhan, Ibu Linda Angel, Ibu Helena Dea Tuhan, dan juga Ibu Dianti dan Ibu Ria Sadino dan Ibu Diana Bapak. Anak-anak muda di tempat ini, Patrick, Kristi Jesse, Mikaela, Nico, Celia, dan juga Gilbert Tuhan, untuk urapi semua di dalam kuasa-Mu 41 partisipan. Kami percaya bahwa kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini sudah berbuah-buah, berdiri teguh, berakar, dan kami percaya Tuhan ada kekuatan iman yang kami boleh terima. Yang sakit sudah sembuh, yang berbeban berat sudah diberi kelepasan, yang sudah sembuh, dan yang semua yang mengalami masalah sudah selesai, yang menantikan pertolongan Tuhan sudah terjadi, yang mencari pekerjaan Tuhan, sediakan Tuhan, berkat-berkat melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami berdoa, hamba-Mu Ibu Minawati Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu untuk berdoa syafaat. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Linawati. Bapa di surga, pada saat ini di dalam rangkaian syafaat kami mau berdoa untuk persekutuan doa Anastasis ini. Tuhan, kiranya persekutuan doa ini terus boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir, bahwa kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu diisi oleh firman Tuhan supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan menolong juga di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh GBI Anastasis, setiap program yang dilakukan, kebaktian wanita pada hari Selasa, kebaktian puasa pada hari Kamis, kebaktian pemuda pada hari Sabtu, dan juga ibadah raya. Kami juga berdoa untuk ibadah online yang akan dilaksanakan mulai bulan Juni yang terpisah dari kebaktian onsite. Tuhan juga berkati supaya segala sesuatu boleh dipersiapkan dengan baik. Kami berdoa untuk pengurus di dalam GBI Anastasis ini Tuhan, supaya setiap pengurus memiliki kesehatian di dalam membuat program, sehingga kami semua yang ada boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk boleh melayani sesama kami. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah di Indonesia di dalam masa-masa mereka yang sudah menghadapi kelulusan untuk SD kelas 6, SMP kelas 9, dan SMA kelas 12. Tuhan tolong mereka untuk mendapatkan sekolah yang terbaik, untuk jenjang yang lebih tinggi, supaya mereka boleh mempersiapkan masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk peserta didik yang lain yang akan menghadapi ulangan umum dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Tuhan juga berkati mempersiapkan semua anak-anak ini Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh belajar, sehingga ketika mereka mengikuti penilaian akhir tahun, mereka boleh
mengerjakan setiap soal dengan penuh kejujuran dan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa untuk para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan di Indonesia. Kiranya setiap guru yang ada juga boleh mengajarkan toleransi kepada setiap peserta didik. Tuhan, kami tolong, kami memohon supaya setiap guru ini Tuhan benar-benar memiliki jiwa Pancasila di dalam pendidikan, sehingga mereka boleh menyampaikan kebenaran-kebenaran dan mengajarkan toleransi di dalam kehidupan anak-anak didiknya. Karena kami melihat Bapak betapa banyaknya guru-guru yang tidak memiliki Kristus di dalam kehidupannya, dan mereka selalu menyatakan hal yang salah, membuat anak-anak malah terpecah di dalam keberagaman mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru Kristen yang ada di Indonesia. Tuhan juga memberikan hati yang mau melayani kepada mereka. Boleh menjadi berkat, biarlah setiap guru-guru Kristen yang ada di Indonesia sungguh menyampaikan bendera keselamatan Kristus di dalam setiap pengajaran mereka kepada setiap peserta didik, sehingga setiap peserta didik juga boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk kurikulum yang ada di Indonesia, kurikulum merdeka yang akan diterapkan pada tahun yang akan datang, sementara akan terjadi pergantian kepemimpinan di dalam Kemendikbud. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kurikulum yang ada, kurikulum merdeka yang baru saja dicanangkan ini, boleh sungguh-sungguh dipakai di Indonesia untuk mengubah setiap cara pandang peserta didik dan juga para guru, sehingga untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tuhan, kami berdoa supaya KPU, KPUD boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ikut di dalam percaturan politik, baik mereka yang akan ikut di dalam partai politik ataupun mereka yang ada sebagai aparatur sipil negara pada saat ini. Biarlah semuanya boleh melihat Kristus dan boleh menyampaikan kebenaran Kristus di dalam setiap pekerjaan yang mereka geluti, sehingga bangsa ini boleh berkembang dengan baik. Bangsa ini boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang memiliki kasih di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang, sehingga semakin banyak orang di Indonesia yang boleh mengenal Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Mari saudara, sebelum kita menerima berkat, kita akan berdoa doa yang paling sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, karena nama-Mu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini, ampunkan kami yang dosa, dan ampunilah kami atas dosa kami, demi kami juga mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya.